Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kuto Prek Tutorial Excel. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi apa ya namanya ya? Lebih ke arah bukan ini sih ya. Bagaimana caranya melakukan lookup dari kanan ke kiri. Yang biasanya itu kita pakai fungsi VLOOKUP, tapi kalau fungsi VLOOKUP itu dari kiri ke kanan. Nah, yang ini dari kanan ke kiri lah. Bagaimana itu caranya? Kita tulis judulnya dulu biar jelas maksudnya dari video ini apa. Cara menggunakan lookup dari kanan ke kiri. Oke, biasanya itu kalau umpamanya kita mau lookup itu kita dari kiri ke kanan. Ya, contoh, saya mau lookup ini, Ctrl copy sel B5 saya copy di sini. Ya, sama dengan VLOOKUP. Ya, lookup value-nya apa? Sel E2, lalu tabel array-nya adalah sel B5 sampai, saya mau lookup harga aja deh ya, sampai margin ya, sampai F5, F14 ya. Jangan lupa dikunci teman-teman, F4. Lalu kolom indeksnya adalah keberapa ini? 1, dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kelima. Atau kalau nggak mau dihitung sebenarnya bisa juga sih ya. Contoh nih, sama dengan VLOOKUP. Lookup value adalah ini E2 ya. Table array-nya adalah ini sel B5 ya. Kita nggak usah hitung, bisa tuh kelihatan tuh 1R kali 5C berarti kolom kelima ya. Kolomnya kelima, row-nya row pertama. Kita tarik ke bawah tuh, row-nya adalah row kelima. F4 berarti kolom kelima. Lalu koma 0 sama aja. Nah, biasanya tuh kalau lookup tuh seperti ini nih. Ya, masa kalau umpamanya nih saya mau lookup berdasarkan nama barang. Piye caranya berdasarkan nama barang? Gini nggak bisa kan? Atau gimana? Nggak bisa. Oke. Nah, di sini masa kita harus seperti ini? Kita kontrol copy dulu taruh sini ya. Berdasarkan nama barang, lalu umpamanya margin tadi ya, harga jualnya ya. Kita taruh sini, control value. Masa harus kita buat kayak gini baru bisa lookup? Sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah, ini tak ganti deh keyboard di sini ya. Umpamanya sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah sel D2. Table array-nya mana teman-teman? Ini dia. Sel Q5 sampai R berapa nih? R15 14 ya kita ya, 14. Lalu F4, lalu 2, kolom kedua, lalu 0, true, enter ya, kayak gitu. Mana tadi ya? Oh, ini. Masa kita harus melakukan gitu? 39600 juga hasilnya, keyboard harganya 39600. Masa mau kita harus melakukan seperti ini, kan nggak worth it banget ya. Maksudnya sia-sia banget gitu loh. Kalau datanya banyak gimana? Atau datanya nanti yang ini butuh ini, yang ini butuh ini, kan repot. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan lookup kebalik atau lookup dari kanan ke kiri. Tapi bukan menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Di sini saya akan menggunakan dua fungsi. Satu fungsi yang dipakai adalah fungsi indeks untuk mengindeks. Lalu satu lagi adalah fungsi match. Fungsi fungsi match. Nah, saya menggunakan dua fungsi ini nanti. Oke, langsung contoh aja. Umpamanya di sini saya punya dua master ya, master harga barang sama master customer. Di sini adalah invoice-nya. Ceritanya adalah umpamanya CV Barokah ingin membeli barang, lalu kita menerbitkan invoice ya. Dia beli barang, kita terbitkan invoice tagihan ke CV Barokah. Berarti kita kontrol copy, kontrol C. Kita pindah di sini, nama customer adalah CV Barokah teman-teman ya. Lalu di sini kita mau lookup alamat. Nah, alamatnya kan berarti nih, alamat CV Barokah itu mana ya? Kayak gitu. Berarti gimana caranya? Sama dengan di sini tadi saya menjelaskan tentang ini ya, fungsi indeks dulu ya, sama dengan mengindeks dulu, indeks. Lalu buka kurung. Di sini adalah array-nya. Array-nya mana? Indeks berarti array-nya hasilnya ya, hasilnya adalah alamat customer nih dari sel D19 sampai D25. Kita tarik ke bawah lalu kita kunci. Nah, lalu setelah itu kita koma lagi,
Lalu kita buat fungsi lagi match match ya. Pakai match di matchkan. Buka kurung lookup value-nya apa? Nah, lookup value-nya adalah CV Barokah itu sendiri, sel L8. Ini kenapa saya L8? Karena nanti suatu saat jika saya ingin mengganti CV bisa otomatis ya. Lalu ini kita kunci ya. Lalu lookup array-nya yang mana? Lookup array-nya adalah yang matchkan, yang sama. Biasanya itu kalau umpamanya VLOOKUP ya, VLOOKUP lalu disamakan. Nah, jadi gini. Jadi ini kita ambil adalah lookup value-nya yang mana, lookup array-nya yang mana? Lookup array-nya adalah sel F19 sampai F25. Kan berdasarkan apa? Customer. F4 tutup kurung, koma 0 tutup kurung, enter. Muncul jalan lemah Abang Semarang. Oke, rumusnya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Nih. Tuh, indeks gitu, ini rumusnya kayak gini ya. Gampang. Oke. Nah, nomor telepon gimana? Nomor telepon mau dicontohkan lagi? Nggak apa-apa. Berarti sama dengan indeks, lalu buka indeks, buka kurung. Array-nya apa? Array-nya kalau nomor telepon kan berarti yang sel E19 sampai E25. Tarik ini nih, 19 sampai E25, lalu jangan lupa kunci F4. Setelah itu koma, di-matchkan match ya, lalu buka kurung. Lookup value-nya yang mana? Lookup value-nya yang sel L8 ini, L8 L7 ya. Sorry aku salah nih. Oh, nggak kelihatan nih L7 ya. Lalu kunci aja F4. Lookup array-nya adalah dia berdasarkan nama customer. Berarti yang di sini sel F19 sampai F25. F4 ya. Lalu koma 0 tutup. Nah, muncul nilainya 1 2 3 4 5 6. Tanggalnya pakai no aja lah, pakai no. Jadi nanti dia ngikutin tanggal hari ini sesuai dengan settingan komputer kita ya, ini. Nah, ini kan keluar nilainya nih. CV Barokah, jalan lemah Abang, dan nomor teleponnya. Oh, nggak mau nih CV Barokah, saya mau buat CV maju mundur. CV rumah kita aja deh. Kontrol copy, pindahkan ke sini. Kontrol value, kontrol ALTV value. Nah, berubah semuanya. Otomatis dia akan berubah. Kayak gitu. Lalu next ke di sini nama barang. Ternyata nih andaikan CV rumah kita dengan nomor invoice 1234, dia beli apa ya? Enaknya beli apa ya? Oh, katanya dia suka ngegame nih ya. Jadi dia beli VGA coy. Dia beli VGA, lalu SSD biar cepet nih ya toh. Setelah itu jualannya CV ini mau jualan lagi itu maksudnya. Tapi yang laku adalah permainan game. Jadi VGA, SSD sama RAM nih. RAM kita copy aja, control value ya, pasta special value gitu. Lalu sama apa lagi ya? PSU-nya harus kuat nih, control value. Oke. Nah, ini produk-produk untuk gaming ya. Satuannya umpamanya satuan kan tadi kita di sini ada yang sel, ini satuannya nih. Ya, gimana caranya buatnya? Sama seperti yang di atas tadi. Sama dengan kita indeks dulu ya, kita indeks, buka kurung. Array-nya mana? Array-nya adalah VGA, berarti ini adalah satuan, berarti nih mau ambil satuan hasil dulu ya. F4 lalu koma. Nah, ini koma itu sebenarnya di sini adalah row kolomnya nih. Row kolomnya adalah match. Ini row kolomnya adalah match. Jadi ibaratnya row kolomnya disamakan, array tadi itu disamakan dengan row kolom ya. Match, buka kurung. Lookup value-nya mana? VGA dong, ya toh. Lalu lookup array-nya yang mana? Lookup array adalah yang match kan, yang membuat match, yang buat sama. Itu adalah sel G5 sampai G14. Jangan lupa dikunci. Kunci itu selalu jangan lupa. Penting tuh kunci. Kayak gitu ya. Enter. Oke, pieces. Control copy ke bawah. Pieces jadinya. Pieces. Oke, saya contohkan lagi, kontrol copy. Kayaknya kalau umpamanya satu-satu kebanyakan ya, lama banget. Lalu yang untuk jumlah, bagaimana yang untuk jumlah? Yang untuk jumlah itu sama sih konsepnya. Sebenarnya konsepnya sama. Yang penting kita paham aja teman-teman.
Ini kita kontrol copy, saya pindahkan ke sini. Loh, kok NA? NA karena ini ya, yang sel L12 ini kita nggak kita kunci, kita pindahkan sini aja. Atau gini aja, dikunci di sini dulu. Nih, di sini dikunci pakai string. Konsepnya adalah dia tidak butuh pindah kolom, tapi dia butuh row. Berarti kunci di depan sini, kasih string. Tuh, di sini kelihatan nih, kita kasih string, enter. Kita kontrol copy ke bawah. Ini kita copy aja ke kanan jumlahnya. Loh, kok pieces? Nah, iya jelas pieces karena dia adalah index match-nya, hasilnya adalah sel G. Ini harusnya C4 indeksnya itu kolom C. Sorry teman-teman. Sel C5 sampai C14. Nah, ini kita tarik aja. Kemana tariknya? Yang kita butuhkan adalah data. Jumlah enggak. Jadi ini berarti ini tadi kita ke harga aja. Kalau jumlah kita isi sendiri ya nanti ya. Nah, nih di sini harga. Yang ini sel C ini kita pindah ini. Ini kita tarik aja, tarik di sini nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Outputnya saya mau output yang mana ya? Output harga. Berarti di sini sel F5 sampai F14. Sudah, enter. Keluar nilainya. Kontrol copy ke bawah. Udah nilainya muncul. Tuh harganya. VGA harganya 2.300.000-an. Bener nggak toh? Oh, betul nih VGA 2376. Ya, lalu jumlahnya. Wah, saya mau beli VGA jumlahnya 100 untuk stok karena payu banget nih VGA-nya. Apalagi sekarang paling payu dodolan online ya. Lalu SSD ini selagi musim SSD nih ya, 100 deh ya. Lalu RAM 8GB, berapa? RAM 8GB ini juga payu nih, 100 atau 700 deh ya, 700 biar kelihatan keren banget tuh, banyak tuh sampai 646 juta. PSU-nya, PSU ini juga payu juga nih, PSU 200 deh PSU. Oke, jadi tuh subtotalnya adalah 1M 82.400.000. Nah, konsepnya cuman seperti ini aja. Oke, diskonnya nggak mau 20%, 10% deh. Dia akan muncul totalnya seperti ini. Oh, nggak mau 10%, 0% dong, nggak ada diskon. Udah jadi selesai. Nah, sekarang gini. Udah tadi jelimet rumus, ternyata nih invoice nih akhirnya invoice ini di print ya. Kontrol print jadi invoice-nya. Tanda tangan manajer finance-nya udah selesai. Nah, sekarang ada lagi ternyata invoice-nya, ada permintaan pembelian barang dari CV rumah tetangga. Ya, copy aja. Kontrol copy. Taruh di mana teman-teman? Taruh di sel L7. Kontrol V value. Udah otomatis dia berubah. Tinggal ganti ininya nih. Tuh, gantinya apa? Nama barangnya. Oh, dia beli casing karena payu nih pakai casing. Lalu ini hard disk, dia beli hard disk. Payu. Oh, ternyata ada beli monitor. Nah, kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ternyata belinya berapa? Casingnya 500 biji. Waduh, 500 pieces. Lalu harddisknya 100 pieces. Monitornya kayak itu berapa ya? Bagusnya 2500 pieces baiklah. Oke, keluar. Kok NA ya? Ini kadang ini problem juga nih. Langsung kita teskan di sini juga problem. Jadi kalau umpamanya NA gini akan jadi masalah. Nggak keluar toh nilainya. Ini mau di 0. Coba di delete ya yang jumlahnya. Sama aja. Atau kalau mau delete langsung sini sih selesai. Tuh kelar, langsung muncul nilainya. Tapi masalahnya maksudnya ya seperti itu. Jadi di sini minta tambahin lah, tambahan aja lah ya, untuk tambahan aja. Di sini itu saya akan masukkan namanya, kelihatan nggak sih? Kurang gede ya. Saya akan masukkan pakai if error. Klik dalam sini pakai if error. If error, nih gunanya fungsi if error nih, penting sekali. Lalu kalau error muncul apa? Muncul 0, umpamanya 0, enter. Atau nggak usah muncul sama sekali deh. Kan ini kita nggak perlu muncul. Dah, kalau nggak perlu muncul, tanda petik 2 kali. Kontrol copy, pindah ke bawah. Mau sampai mana sini boleh. Formula ya. Oke, itu nggak kelihatan. Ini kelihatan nih. Oke, samain aja tadi. Sini klik. Lalu if error
if errornya nggak ada nilainya nih, petik 2, enter. Tuh. Nah, ini juga nih, ini juga if error juga. If error berarti tanda petik 2, enter, kontrol copy, tarik ke bawah. Tuh nggak muncul ya. Akhirnya muncul kan 5346, yang NA sama value tadi nggak muncul. Nah seperti itu, gampang ya teman-teman ya, tutorialnya ya. Tapi penting sih, nggak worth it banget mosok harus kayak gini kan, nggak mungkin kayak gitu. Yang dilakukan ya pakai fungsi ini, gabungan antara fungsi index dan fungsi match, bisa menghasilkan fungsi VLOOKUP dari kanan ke kiri. Oke, demikian ya tutorial dari saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Salam kutoprek tutorial Excel.